Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Masih bersama dengan saya dan juga Ustadz Ahmad Farhan dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu. Nah, ibu-ibu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya materi mengenai tema kita hari ini, keistimewaan bulan Rajab. Berhubung juga kita masih suasana di bulan Rajab nih, mungkin ibu-ibu bagi yang mau bertanya silakan. Siapa ibu? Perkenalkan diri terlebih dahulu. Langsung aja Bu. Boleh langsung aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lis dari Masjid Taklim Al-Hikmah Sukamerindu. Ya. Yang saya mau tanyakan gini Pak Ustadz, di dalam bulan Rajab itu terkenal katanya bulan menanam. Maksudnya menanam itu apa Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lis. Pertanyaannya ada Ustadz, bulan menanam di bulan Rajab itu maksudnya gimana? Baik, itu saya kalau disebut menanam itu mungkin istilah masyarakat tertentu ya. Secara pasti saya tidak tahu, cuman kalau ditarik dengan penjelasan saya di awal tadi, bisa saja itu dimaknai bagaimana bulan ini kita banyak menanam kebaikan. Apalagi di bulan Rajab ini bulan yang disebutkan oleh Nabi tadi 4 bulan yang mulia itu. Setelah Rajab, kalau sudah mulai dikondisikan kebaikan itu, kita akan berhadapan bulan Ramadan ya. Nah, boleh jadi itu filosofinya, tapi secara persis apakah yang dimaksud masyarakat tertentu itu berbeda. Cuman kita sebagai muslim dengan isyarat apa yang dijelaskan tadi tentu bahwa bulan ini memang bulan yang sangat baik kalau kita banyak menanam kebaikan. Ya sedekah tadi, puasa tadi. Bahkan kata Allah dan tadi kan fala tuzlimu fihin anfusakum. Jangan banyak berbuat zolim. Kita ini seringkali tidak menyadari, Bu, banyak berbuat kezoliman kepada diri kita sendiri. Kita sering ngomong, oh itu zolim dengan saya, oh itu zolim dengan dia, ini zolim, pemerintah zolim, ini zolim. Padahal sering tanpa disadari kita pun berbuat zolim dengan kita sendiri. Misal, di bulan Rajab ini dianjurkan kita memperbanyak kebaikan. Ya, Allah sudah tegaskan tadi jangan membuat zolim. Nah, kalau kita masih tidak sholat, itu kan menzolim diri sendiri. Artinya kita menjadikan diri kita ini berat dengan dosa. Kita bisa puasa tapi nggak pernah puasa. Kita dikasih harta bisa sedekah nggak pernah sedekah. Dengan tidak bersedekahnya kita, dengan tidak sholatnya kita, dengan ributnya kita, saling begadu, saling hasut, saling bully, saling caci, saling maki, dengan satu paket komplitnya, itu sama saja memperbanyak keburukan untuk diri kita, invest dosa untuk diri kita, sehingga nanti pas ditimbang banyak dosa kita. Nah, kalau menjadikan kita banyak dosa, ditimbang Allah dalam catatan semuanya dosa, beratlah dosa pada pahala, endingnya kita maaf masuk neraka, itulah kezaliman sejatinya. Kita menjadikan kita masuk neraka, bukan karena orang, kita sendiri. Kan zalim namanya. Jadi bagi orang yang sering menyakiti orang lain, sering menghina orang lain, sering memfitnah orang lain, bikin orang menangis, bikin orang bersedih, sama saja kita invest keburukan untuk kita. Menanam keburukan, menanam dosa, berinvest negatif untuk diri kita. Itulah zalim untuk diri sendiri. Punya suara bagus, napas panjang, tapi nggak pernah ngaji. Zalim dong dengan mulut kita nih. Harusnya kan mulut ini, suara ini bisa membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran, sehingga ketika kita mengajar ngaji kepada anak, orang enak jadi murid kita, mau. Kenapa? Karena ngajarnya jelas, suaranya bagus, nafasnya panjang. Kan kita dengar tuh korik-korik kalau ngaji, enak banget kayaknya. Sebagaimana orang di sisi lain enak dengar penyanyi, karena suaranya bagus, speed controlnya tinggi, dengan segala cengkoknya kalau dia lagu A, seneng. Lah kalau ngaji juga begitu. Kan berarti ketika kita mendengar orang ngajinya bagus, tahsinnya camkoha, fasohanya luar biasa, kan enak, ya Allah adem banget ya kan. Jadi
Sama begitu, nggak pernah ke masjid misalnya, kaki kemana-mana ke tempat dosa, zolim dengan kaki loh. Karena kaki ini akan ditanya. Sehingga dia akan bersaksi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana nanti mulut akan dikunci. Tetot, tutup, nggak bisa ngomong. Bukan hanya pakai lakban, pakai semua, kuncinya banyak. Kuncinya nggak dibuang tengah neraka gitu kan. Nggak bisa buka mulut. Mau ngeles nggak bisa. Ya, mau pencitraan nggak bisa. Nah, ngomong depan A, belakang B nggak bisa. Terkunci. Yang ngomong apa? Waktu kalimuna di tangan yang ngomong nih. Benar ya Allah, aku yang tanda tangan palsu. Aku yang mengurangi timbangan. Aku yang mengambil selipan. Harusnya 5 kebat, aku kurangi 2 lembar. Ini ngomong tangan nih. Ya. Aku yang main tamtum berjudi pakai duit. Entam, pucuk meja. Entam. Duit sekolah anak aku ambil untuk berjudi ya Allah. Tangan yang ngomong. Waktu syadu arju kaki juga begitu. Aku pergi ke situ, ke klub malam, ke hotel, ngamar, main ke istri tetangga. Kaki ngomong. Semua bicara. Ngaku. Baru terasa kata malaikat, cakep, sini, pilihan aku nyiksa kamu. Kemarin di dunia dikasih tahu galak, diingatkan terus cak ionian, cak kepadean kata orang Bengkulu, cak kepakaman jong Palembang. Kini saro kamu, mana siksa. Nah, itulah maksud menam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang menanam kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Masya Allah Ustaz. Jadi memang filosofi menanam tadi bisa kita artikan sebagai menanam kebaikan ke dalam diri, bukan menanam keburukan ya Ustaz. Ya, karena memang semuanya akan bersaksi nanti ya Ustaz ya. Nah Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Lis sudah bertanya. Bagi ibu yang lain yang mau bertanya boleh silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Novi, mau bertanya Pak Ustaz. Ya. Apa manfaat kita berpuasa 10 hari di bulan Rajab? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab Ustaz. Jadi seperti saya sampaikan di awal, ada banyak narasi, ada banyak pemberitaan tentang puasa dan Rajab ya. Yang perlu saya garis bawahi, puasa itu sendiri adalah baik ya. Puasa itu sendiri adalah baik. Dia menjadi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi ya. Lalu kalau kita berbuat baik pasti ada pahala. Pahala itu urusan dengan Allah ya. Nggak perlu kita hitung-hitung karena nggak mungkin kita bisa mengkalkulasi kalau saya puasa ya. Kemudian yang ketiga, Rajab ini bulan utama. Sehingga kebaikannya juga akan menjadi utama ketika kita puasa. Nah, yang penting adalah tidak terjebak dengan bilangan 10 hari, ya, 7 hari. Yang penting di Rajab ini silakan kalau berpuasa. Di bulan Rajabnya boleh, lalu biar dapat kebaikannya berlipat pas di hari Seninnya, ya, atau pas di Kamisnya, atau di Ayyamil Bidnya 3 hari di tengah bulan. Itu saja. Nggak perlu terjebak dengan 10 hari depan, atau 10 di tengah, atau 10 di belakang. Ya. Nanti khawatirnya kita terjebak dengan bilang-bilangan, seolah-olah bikin patokan 9, 10 itu. Pokoknya 10, setelah itu nggak lagi. Ya kan nggak begitu. Makanya saya lebih sepakat ketika Rajab tiba, silakan berpuasa, sebagaimana Nabi juga berpuasa, tanpa harus membuat patokan bilangan harinya, tapi maksimalkan saja, silakan berpuasalah ketika Rajab tiba, baik ketika di Seninnya, di Kamisnya, di Ayyamul Bidnya, ya kan? Ya meskipun banyak itu kan narasi-narasi tentang ini, ya silakan saja, ya. Amalia itu kan sebenarnya ketika dia ada penetapan, nah, kita juga tidak mesti terjebak yang sifatnya sunnah dengan bilangan, ya. Kecuali kalau bilangan yang rukun, yang kayak sholat, maghrib 3, nggak boleh kita bilang 2, ya. Kayak sholawat, ada yang tahan 1000 silakan, nggak mesti 1000 kan, bisa cuma 5 kali, 3 kali sekali. Jadi jangan sampai kemudian seolah-olah, oh kita 1000, kalau malam Jumat harus 500 kali, ya enggak juga. Silakan berselawat, ya kan. Nah, ketika Rajab 10 hari saja sudah tuh enggak lagi, paling bisa di Senin Kamisnya, bisa ya Bidnya. Ya, karena memang sekarang ini transformasi informasi begitu cepat. Ketika ada momen tertentu langsung pemerintah itu banyak tuh banjir ya, sampai kita bingung ya, yang mana ini. Sudah kan daripada bingung tadi, esensinya adalah berpuasa. Berpuasa itu bagian dari amal yang baik dilakukan ketika di Rajab. Efeknya dalam kita pun juga banyak.
Kalau mau dibuat sederhana, berpikir pragmatis, ekonomis, orang akan ngomong kalau mahasiswa, iya keutamaannya kalau puasa 10 hari bulan Rajab, keuangan dikit keluar. Pengeluaran sedikit. Badan langsing katanya. Karena diet. Bisa saja. Itu efek implikasi real tanpa kita bilang ya pasti. Dengan catatan dia memahami hakikat puasa, imsak itu menahan diri. Sehingga ketika berbuka dia hanya membeli secukupnya untuk berbuka. Ya kalau kemudian dia bilang saya puasa 10 hari Rajab, alhamdulillah nggak makan, betul. Tapi ketika berbukanya ngalahkan makan 3 kali sehari sama aja. Sama aja, Ustaz. Artinya kan nggak dapat esensi puasanya itu. Artinya puasa itu al-imsak, menahan diri, sehingga ketika berbuka secukupnya. Memang dia akan secara ekonomis akan berkurang kalau seproporsi tadi. Kalau makan 3 kali cuma sekali kan, atau 2 kali. Ketika sahur sekedarnya, berbuka sekedarnya. Nah hal-hal begitu sebenarnya, apapun namanya puasa, dia akan punya implikasi yang pasti dalam kebaikan. Baik sifatnya materi ataupun imateri. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Ibu Nafis sudah bertanya. Ibu-ibu menarik sekali ya. Pasti masih banyak yang mau ditanyakan ya. Namun kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.